Kak yang host ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, guys, jadi hari ini saya akan menjelaskan materi terakhir dari saya sendiri, yaitu tentang solidarity and politeness, address terms politeness. Yang pertama itu ada solidarity. The meaning unity or agreement of telling or action, especially among individuals with a common interest. Mutual support within a group. Unity, friendship, mutual trust comes from mutual responsibility and importance among the members. So, jadi solidarity itu adalah solidaritas atau kesatuan, kesepakatan, perasaan, atau tindakan, terutama di antara individu dengan kesamaan saling mendukung dalam sebuah grup, persatuan persahabatan, saling percaya, berawal dari saling menguntungkan, tanggung jawab, dan pentingnya di antara anggota. Jadi solidaritas itu seperti kita kepada sahabat kita, dalam kita membantu, terus selalu ada, bukan hanya untuk sahabat, tetapi untuk keluarga juga. Jadi solidaritas itu seperti rasa peduli terhadap sesama, kayak gitu. Lanjut, itu ada kind of solidarity atau jenis-jenis solidaritas. Yang pertama itu ada organic solidarity, solidarity based on difference. The solidarity comes as a result of increased work distribution, and it is based on an extremely high level of dependence. Nah, yang pertama itu ada solidaritas organik atau berdasarkan perbedaan. Solidaritas itu datang sebagai hasil dari peningkatan distribusi pekerjaan, dan itu didasarkan pada tingkat yang sangat tinggi ketergantungan. Yang kedua, itu ada mechanical solidarity. This solidarity is based on the high levels of solidarity in belief, sentiment, and so forth, that is usually found in primitive or the traditional society. Jadi yang kedua itu ada solidaritas mekanis. Ini didasarkan pada tingkat-tingkat yang tinggi, solidaritas dalam keyakinan, sentimen, dan lain sebagainya. Biasanya ditemukan pada masyarakat primitif atau tradisional. Lanjut, itu ada solidarity purpose atau tujuan solidaritas. Yang pertama itu ada more sensitive to the environment. Yang kedua ada a wholesome sense of brotherhood and friendship toward one another. Yang ketiga itu ada a growing sense of concern for good friends, family, and others. Yang keempat itu ada so united in friendship. Jadi tujuan solidaritas itu pertama lebih sensitif untuk atas lingkungan hidup. Yang kedua itu sebuah akal sehat dan persahabatan menuju satu sama lain. Yang ketiga itu aura yang tumbuh perhatian untuk teman baik, keluarga, dan lainnya. Yang keempat itu adalah sangat bersatu dalam persahabatan. Jadi tujuan solidaritas bukan hanya itu aja, tujuan solidaritas itu lebih ke menyambung silaturahmi antara kerabat dekat kita, keluarga, teman, atau mungkin teman-teman yang jarang kita ketemui, atau keluarga yang jarang kita temui, gitu. Lanjut, Kak. Itu ada yang selanjutnya ada benefits of solidarity. Yang pertama itu ada there was a sense of solidarity and concern for others. Kedua itu ada bring out
the best in people. Yang ketiga itu ada keeping kinship to neighbors, friends, or family. Nah, yang itu selanjutnya ada manfaat solidaritas. Manfaatnya itu ada rasa solidaritas dan perhatian untuk orang lain, membawa yang terbaik di orang-orang, dan yang ketiga itu ada menjaga kinship untuk tetangga, teman, atau keluarga. Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya itu ada example doing something with a clear goal. Jadi di sini ada contoh dalam solidaritas itu apa aja sih? Yang pertama itu ada helping each other during the COVID-19 crisis. Yang kedua itu ada respect the right of all people. Yang ketiga itu ada Earth Day. Yang keempat itu ada help each other dan mungkin banyak lainnya. Selanjutnya itu ada politeness or modesty or courtesy. Behavior that is respectful and considerate of other people. Maksudnya itu ada kesopanan, perilaku yang hormat dan mempertimbangkan orang lain. Sopan dalam arti kita hormat kepada yang lebih tua, yang lebih daripada kita, gitu. Selanjutnya, itu ada the function of modesty. Fungsi dari hormat ini adalah as rules, guidelines, and ordinance in behavior within societal groups. Yang kedua itu ada maintain respectful relationship toward one another. Yang ketiga adalah controlling one's conduct in social life. Itu fungsi sederhana. Fungsi sederhana dalam kesopanan yang pertama itu ada sebagai aturan, pedoman, dan perilaku dalam kelompok sosial. Yang kedua itu ada jaga dengan hormat hubungan dengan satu sama lain. Yang ketiga itu ada mengontrol perilaku dalam kehidupan sosial. Lanjut, itu ada benefits of courtesy. Yang pertama itu ada averted of danger and no enemies. Yang kedua itu ada to be looked upon and appreciated. Yang ketiga itu ada create comfort and enhance friendships. Nah, itu maksudnya adalah manfaat kesopanan. Yang pertama itu ada tersedia dari bahaya dan tanpa musuh. Yang kedua itu untuk dilihat dan dihargai. Yang ketiga itu buat kenyamanan dan meningkatkan persahabatan. Selanjutnya itu yang terakhir adalah examples of courtesy, yaitu yang pertama to honor the old and to cherish the young. Yang kedua itu speak and behave well and don't offend others. Yang ketiga itu ada and many others are based on circumstances and conditions. Maksudnya itu yang terakhir adalah contoh dari kesopanan. Nah, yang pertama itu ada untuk menghormati orang tua dan kepada yang muda, dan yang kedua itu ada berbicara dan berperilaku dengan baik dan jangan singgungkan perasaan orang lain. Yang ketiga itu ada dan banyak orang lain berdasarkan keadaan dan kondisi. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mungkin jika ada yang kurang, kalian tidak memahami, bisa tanyakan kepada saya. Oke, terima kasih Indah. Sebelum bertanya, mungkin saya mau ini dulu ya, sedikit koreksi dulu. Jadi materi yang Indah sampaikan ini dia lebih ke solidarity and politeness ya, bukan. Jadi solidarity and politeness ini tuh secara umum yang Indah sampaikan. Nah, yang saya maksud atau yang harusnya disampaikan itu adalah solidarity and politeness itu dalam konteks social linguistic
yang mana yang harusnya Indah jelaskan itu adalah tentang address terms and politeness. Nah, di situ tadi address terms-nya nggak ada, dan politeness-nya juga contoh komunikasinya nggak ada. Jadi yang saya maksudkan kan kayak kemarin, kayak misalkan tabu words, atau misalkan kemarin ada tentang kinship, kemudian ada banyak lagi, itu kan masing-masing ada contoh komunikasinya, kayak misalkan code mixing, itu perpaduan dua bahasa komunikasi. Nah, di sini yang Indah sampaikan ini nggak ada yang tentang komunikasinya. Jadi tentang percakapan, tentang itunya nggak ada. Nah, jadi silahkan teman-teman kalau ada yang mau nanya. Jadi materi Indah ini agak sedikit melenceng ya. Jadi yang dijelaskan cuma solidarity and politeness aja. Sedangkan yang dalam konteks address terms dan politeness-nya nggak ada. Dan juga contoh-contoh kalimatnya atau contoh-contoh penggunaannya dalam komunikasi sehari-harinya juga nggak ada. Nah, jadi itu pun materinya yang diambil dari sarjana ekonomi, dari Brilio. Jadi sumbernya bukan sumber untuk social linguistik. Nah, untuk kedepannya teman-teman silahkan ketika membuat presentasi, membuat makalah, atau nanti membuat skripsi, jangan asal ngambil sumber. Silahkan dipelajari lagi, dibaca ulang. Oh, ini tuh tentang solidaritas dan kesopanan atau solidarity and politeness tentang ekonomi atau tentang bahasa gitu ya. Iya, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bertanya kepada Indah. Maaf ya, Bu, banyak yang kurang. Oke, apa nanti kita lanjutin aja. Untuk yang setelah Meet itu kan ada materi lagi. Iya, Bu. Oke, silahkan yang mau bertanya. Jika kawan-kawan ada yang ingin bertanya atau merasa kurang, boleh kalian tanyakan. Oke, ada yang mau tanya nggak? Iya. Mau nanya agak bingung, Bu, soalnya katanya materinya agak melenceng, jadi takut. Iya, jadi materi Indah ini dia kemana-mana gitu, nggak fokus ke social linguistik. Jadi sebenarnya fungsi dari teman-teman nanti membeli buku yang disarankan oleh dosen itu adalah seperti ini. Ketika kalian harus membuat makalah, harus membuat presentasi, kalian membuat dari sumber yang jelas, dari sumber yang tepat gitu. Jadi betul sekarang semua sudah ada di Google, semua sudah ada di internet. Cuman ketika kalian mencari source atau mencari sumber di internet, kalian harus membaca lagi, tidak asal dari yang penting solidarity and politeness, yang penting kinship and taboo words, tapi taboo words-nya dipakai misalkan di IPA, pelajaran IPA, atau di mata kuliah agama. Nanti materi yang kalian bahas akan berbeda gitu ya. Iya, Bu. Nah, jadi untuk Bu, ya. Tapi Bu, kalaupun itu cari bener-bener di source yang misalkan bukunya belum ada, terus harus bener-bener dituntut nyari source yang kredibel atau gimana. Sedangkan kalau untuk nyari itu aja itu nggak mudah. Sedangkan source yang kebanyakan sekarang kan based on the fact juga gitu. Dan all of us already know gitu. Cuman kalau untuk nyari yang benar-benar kredibel kayak seperti mungkin di jurnal atau di artikel gitu atau benar buku, ya mungkin penjelasan mereka tidak lebih kepada itu. Walaupun sebenarnya 11-12 dengan yang dengan sumber yang ada di Google, tapi bukan berarti bisa cukup untuk mengisi materi ini, saya rasa gitu. Jadi kalaupun itu ngambil sumber di Google, saya rasa tidak akan mungkin asal ngambil, dan yang penting
it's based on the fact and relate on the materi, isn't it? Right? Ya, memang boleh. Saya tidak melarang ya, maksudnya tidak melarang untuk mencari sumber di Google. Maksudnya, cari sumber di Google itu harus dibaca ulang gitu. Maksudnya, harus dibaca ulang, ini sesuai nggak ya dengan materinya. Oh, ini kan materinya sosiolinguistik. Cuman tadi, kalau misalkan terlalu melenceng jauh, kan jadinya tidak sesuai nih dengan apa yang kita pelajari. Seperti itu. Jadi, mau nyari sumber di Google, itu okay. That's fine gitu. Karena memang kita dimudahkan oleh internet seperti itu, boleh mencari. Cuman kan tugasnya, karena kalian sudah berada di perguruan tinggi, harus membaca lebih detail lagi, harus memastikan, oh ini sesuai dengan yang kita pelajari, oh ini credible kok untuk kita gunakan di mata kuliah ini, seperti itu. Jadi bukan asal, oh yang penting solidarity and politeness, terus kita copy paste masukkan ke PowerPoint, tidak boleh seperti itu. Kalian bukan anak SMA lagi ya. Nah, jadi harus banyak membaca gitu, maksudnya gitu. Tapi nggak apa-apa juga, maksudnya kalau misalkan dirasa kemarin kan juga banyak tuh yang cari di Google aja tapi nyambung, tapi memang betul-betul itu sosiolinguistik. Nah, gitu. Jadi bukannya tidak boleh mencari sumber di Google ya, cuman boleh mencari, tapi harus dibaca lagi, gitu. Sesuai nggak ya, gitu. Sesuai nggak ya dengan mata kuliahnya? Kalau misalkan sesuai, oke, good. Silahkan dipakai, gitu. Gitu. Jadi, sudah jelas maksudnya? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Nah, tadi yang... Bukunya itu, Bu. Kenapa bukunya? How do we get the book, gitu? You told us to buy the book, but untuk ongkir sendiri juga berapa, pengiriman juga berapa, and how do we pay that? How do we afford that book? Oh, karena kesulitan di pembelian buku ya? Everything relate on the book. Iya, Bu. Kan pada jauh-jauh nih, nggak semuanya di Pinang kan? Lagi pula, Batam udah red zone, Bu. I can't gitu, Bu. go out right now. Oke, jadi kalau misalkan kalian kesulitan di pembelian bukunya atau kalian cari aja di apa namanya, kan ada tuh sumber-sumber untuk jurnal online gitu, atau misalkan gimana ya, susah juga ya kalau misalkan di pulau-pulau ini. Apa? Nah, atau konsultasi dengan dosennya, apa namanya, Mister, karena kalian bingung tentang presentasinya Indah. Nah, jadi saya bantu jelasin. Nah, solidarity and politeness, secara garis besar itu memang solidarity and politeness itu digunakan di kehidupan sehari-hari, nggak cuma dalam kehidupan berbahasa ya. Jadi dimanapun kita sudah biasa mendengar tentang solidaritas dan juga kesopanan. Nah, dalam konteks solidaritas dan kesopanan di sini, yaitu dalam berbahasa. Sebagai calon guru bahasa dan juga orang yang mempelajari bahasa, kita juga harus mengetahui solidaritas dan juga kesopanan ketika kita berbahasa. Nah, dalam solidaritas dan kesopanan itu sendiri, itu ada 2 jenis dalam berbahasa, yaitu salah satunya adalah address term dan juga politeness itu sendiri. Nah, dalam sociolinguistik, address terms itu adalah cara kita menyapa atau kita memanggil seseorang. Nah, memanggil seseorang itu namanya menggunakan address term. Nah, address terms itu adalah how we call people or how we address other people. Nah, jadi address itu kan kalau arti secara ininya kan alamat ya, address, alamat. Nah, itu gimana kita memanggil seseorang dengan tepat gitu. Nah, contohnya gimana? Nah, contoh dari address terms itu berbeda-beda berdasarkan negaranya, berdasarkan daerahnya. Contoh nih, kalau misalkan kita mau memanggil
orang tua kita. Nah, ibu, kita kan manggil ibu. Ada yang manggil mak. Nah, ada yang manggil mama, ada yang manggil mami, ada yang manggil bunda. Nah, itu adalah address terms, contoh address terms. Contoh address terms itu seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada yang pacaran, nah, ada yang memanggil pacarnya beb, ada yang memanggil pacarnya sayang. Nah, itu namanya address terms. How you address your boyfriend or how you address your girlfriend. Nah, how you address your mom. Atau mungkin yang pacarnya gendut, atau mungkin ada yang pacarnya manis. Nah, how you address mungkin gendut, boleh juga. Nah, itu macam-macam address term. Oke ya. Jadi address terms itu how we address other people. Bagaimana cara kita memanggil orang lain itu berdasarkan konteksnya. Nah, konteks hubungan itu ada macam-macam. Ada konteks hubungan keluarga, ada konteks hubungan cinta atau hubungan pasangan kekasih, ada konteks hubungannya itu antara guru dengan siswanya, ada konteks hubungan itu antara dokter dengan pasiennya. Nah, itu cara mereka memanggil orang itu berbeda-beda. Seperti itu. Nah, sampai sini address terms ada pertanyaan nggak? Kayak kita manggil Mister gitu berarti itu address term juga ya, Bu? Iya, betul. Kalian manggil Mister, manggil Sir, nah itu adalah contoh address term. Nanti akan saya kirimkan kebetulan skripsi saya semester waktu S1 itu adalah tentang address term. Nanti akan saya kirimkan. Nanti silahkan dipelajari ya. Silahkan dibaca, silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan. Oke. Nah, kemudian tentang politeness. Politeness kesopanan. Nah, kesopanan ini lingkupnya sangat luas sekali. Jadi, politeness ini lingkupnya sangat luas sekali. Nah, politeness ini bisa dipakai ketika kita menggunakan code mixing, code switching, kemudian address terms, kinship, nah, taboo word. Nah, kita di situ juga bisa menggunakan yang namanya politeness, karena politeness ini kan kesopanan ya. Nah, jadi di seluruh aspek kebahasaan kita bisa menggunakan kesopanan itu sendiri. Nah, contohnya gimana? Oh, kalau misalkan kita mau menggunakan nih code mixing. Nah, code mixing. Nah, pencampuran bahasa. Oh, pencampuran bahasa. Tapi kita masukkan unsur politeness di situ. Gimana caranya? Atau, oh, kita mau ngomong tentang taboo words nih, tapi kita masukkan unsur kesopanan di situ. Nah, misalkan dalam komunikasi, kayak kemarin waktu presentasi kan, komunikasi, maaf Bu, mau mengucapkan tentang taboo words, misalkan shit, tapi you say sorry first. Sorry, I would give an example about taboo words, that is shit. Nah, jadi di situ unsur kesopanannya di situ. Kalian mau mengucapkan tentang taboo words, tapi kalian say sorry dulu gitu. Say sorry dulu karena kamu mau mengucapkan hal-hal yang tabu atau kalimat-kalimat tabu itu hanya untuk sebagai contoh dalam konteks pembelajaran. Seperti itu. Nah, jadi politeness itu bisa masuk ke semua aspek dalam bahasa, komunikasi. Nah, sedangkan address terms itu sendiri, address term adalah how we address other people atau bagaimana cara kita memanggil orang berdasarkan hubungan atau berdasarkan relasi kita dengan orang tersebut. Begitu. Jadi itu gambarannya tambahan untuk materinya Indah tentang address terms and politeness. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau Ada, manggil Bu. musuh gimana, Bu? Bentar, gantian. Siapa dulu nih? Siapa tuh?
Dia dulu lah. Ya, dia dulu. Enggak, Bu. Kalau manggil musuh gimana? Manggil musuh. Woi, gitu. Ya, boleh. Manggil musuh. Kan manggil musuh kalian bisa address term itu bisa langsung panggil namanya loh. Nah. Maksudnya Bu panggil nama gitu? Langsung panggil nama. Kayak misalkan Izat, itu juga address term. Jadi panggilan apapun yang kalian gunakan untuk memanggil orang lain itu namanya address term. Dia udah jelas? Udah, Bu. Nah, atau mungkin kalau misalkan manggil musuh nih, si itu loh. Nah, atau kalian punya nama pengganti, misalkan si Barbie. Nah, boleh juga tuh. Nah, address term. Kan ada alasan. Kalimat tabu, Bu. Kan Barbie memang tabu. Barbie kan boneka. Iya sih. Nah. Oke, lanjut kan. Siapa nih Muhammad Khan. Jadi Bu, kalau manggil nama orang dengan singkatan gitu, misalkan namanya Alan, dipanggilnya Aan gitu. Itu berarti masuk itu juga kan address term itu? Iya, address term. Tapi pasti ada alasannya. Kenapa dipanggilnya Aan? Mungkin dari kecil sudah dipanggil Aan. Nah, kan? Nanti kalian bisa baca di skripsi saya itu secara detailnya ya. Apa yang mempengaruhi orang ini memanggil Alan kok dipanggil Aan? Ada, insya Allah ada. Ingat saya ada sih. Kemudian kenapa orang ibu memanggil anaknya baby atau misalkan darling? Nah, padahal kan itu biasanya kan kalau orang tua memanggil anak kan bisa kid atau apa, tapi itu dipanggilnya darling. Nah, itu ada alasan-alasan kenapa orang menggunakan address term tertentu gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain tentang address terms and politeness? No question ya. Udah jelas? Jelas insya Allah. Udah, Bu. Udah jelas. Okay. Jadi model ujiannya atau model ujian mid semester ataupun final semesternya nanti modelnya kayak kemarin ya. Jadi soalnya nggak terlalu banyak, tapi akan mencangkup apa yang sudah kita pelajari. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang masih belum jelas dari materi kita, bisa ditanyain. By WhatsApp boleh, atau kalau pas meeting gini juga boleh. Feel free to ask, oke? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi yang setelah Meet. Itu saya sudah kirim RPS-nya di WhatsApp untuk meeting 11 sampai 15. Oke, nah untuk meeting 11 sampai 15 itu nanti masing-masing kita buat ini lagi jatah untuk presentasi lagi. Nah, tapi sekarang presentasinya sama sekaligus dengan ini bikin makalah ya. Jadi 2. Jadi nanti teman-teman nggak ada final testnya. Final testnya dari tugas aja. Oke, Bu. Tapi pastikan teman-teman membuat makalahnya itu nanti ada referensinya atau bibliografinya. At least ada 2 buku yang menjadi sumber referensinya ya. Contoh nih, misalkan nanti ada yang kebagian social linguistic and social justice yang sexist language. Nah, at least di makalahnya nanti ada 2 buku yang menjadi sumber.
Contoh misalkan dari bukunya Douglas, satu lagi bukunya Wardell. Nah, nanti setelah itu yang lainnya bebas, mulai dari Google, boleh dari sumber manapun bebas. Yang penting seperti saya sampaikan tadi, dibaca lagi. Oke? Bu. Nah, itu kan Iya. kalian bisa download e-book gratis dari link yang sudah diberikan sama Mister. Oke. Nah, karena kalian kan satu kelas 6 orang ya? Iya, Bu. Iya, Satu kelas 6 orang. Itu materinya cuma 5. Nanti untuk Indah, itu diulang ya materi yang solidarity and politeness-nya. Iya, Bu. Oh, berarti minggu depan Nah, Indah lagi ya, Bu? Minggu depan, ya Indah lagi. Oh, iya. Diperbaiki. Lebih ke address terms and politeness-nya. Terus nanti buat makalahnya juga, makalahnya ingat ada referensinya. Nah, referensinya itu minimal ada 2 buku. Bu, Mm-mm. kalau buat makalah kan biasanya kan ada cover, kata pengantar atau isi itu nggak perlu, Bu, ya? Enggak, cuman yang penting cover sama langsung isi dan kemudian reference aja. Oh, ada covernya juga, Bu? Cover itu aja, judul aja, maksudnya kayak apa namanya? Judul aja gitu ya? Judul terus nama kalian gitu. Oh, oke. Maksudnya Alhamdulillah. nggak usah cover yang Iya. kayak dicetak itu Paham, enggak. paham. Iya, Bu. Yang penting judul terus nama kalian gitu kan. Itu untuk makalahnya. Kemudian presentasi seperti biasa. Nah, yang penting untuk makalahnya itu ada cover, isinya, kemudian sama referensinya aja. Udah, itu aja ya. Oke. Nanti untuk skemanya atau misalkan siapa dulu nih, kalau minggu depan kan Indah lagi, karena Indah mengulang kan untuk address terms and politeness-nya. Nah, jadi silahkan nanti untuk yang selanjutnya diatur sendiri kayak kemarin. Oke? Oke, Bu. Dan minta tolong untuk saya diingetin sebelum kelas itu at least 1 jam sebelum kelas sudah diingetin karena kadang saya lupa hari. Iya, Bu. Jadi mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Jadi minta tolong diingetin.